Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlashahuma wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Amin amin ya rabbal alamin. Fanastaftihu al-jalsa bimithli ma nawahu aslafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa abauna wa ahluna as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa nastahdiru arwahahum at-tahirata az-zakiyyah fi hadzal majlis al-mubarak wa nawayna bimithli ma nawahu ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hadza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-habib Zain Ibrahim Ismail hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'irus salihin fi darain amin. Al-babu tsamin ad-da'watu ila Allah wazifatul ulama al-huda. Bab ke-8 tentang dakwah menuju agama Allah Subhanahu. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban para ulama, sang pemberi hidayah. Di dalam bab ini ada 2 pasal yang beliau bahas. Yang pertama tentang keutamaan dakwah itu sendiri menurut banyak perspektif, dimulai dengan perspektif Quran, kemudian hadis, begitu juga dengan kalam para ulama kita. Kemudian nanti ada pasal yang kedua tentang adab-adab di dalam berdakwah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung saja kita mulai pembahasan dari keutamaan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-du'a ila sabilihi wal hidayata ila tariqihi wad dalalata ala ta'atihi sabilan nabiyyin. Di sini Habib Zain mengatakan bahwa berdakwah doa. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya masdar. Masdar dari da'a yaitu itu 2. Bisa du'aun, bisa da'watun. Dan dua-dua artinya sama. Kalau kita bilang misalnya da'autullaha berarti aku berdoa kepada Allah. Artinya berdoa langsung muta'addi ilal maf'ul. Tapi kalau kita bilang da'autu ilallahi maka artinya saya berdakwah di jalan Allah. Ini mungkin tambahan untuk para santri, para ustaz. Jadi da'ayatuhu kalau pakai ilah
Jadi dia muta'addi biwasithah, berarti maknanya ialah berdakwah di jalan Allah. Jadi ad-da'watu ilallah artinya berdakwah di jalan Allah. Da'watullah berarti berdoa kepada Allah. Artinya beda meskipun katanya sama. Nah, di sini yang dibahas ialah berdakwah di jalan Allah. Apa keutamaannya? Dikatakan bahwa ini adalah jalan para nabi. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah kecuali berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqatal khulafa'ir rasyidin, dan juga merupakan jalan para penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khulafa'ir rasyidin. Wa imadal muttaqin, dan penopang ataupun tiang orang-orang yang bertakwa. Wa hirfatal mu'minin, dan profesi orang-orang mukmin. Jadi dakwah itu tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, kita tetap kalau menjadi orang mukmin berarti itu adalah profesi kita. Seorang ustadz, ya, dia berdakwah dengan ceramahnya, dengan taklimnya. Seorang dokter juga dia berdakwah melalui profesinya. Pedagang juga demikian. Dakwah itu bisa dengan lisan, bisa dengan banan itu tulis karya, bisa juga bilhal dengan keadaan, dan ini yang lebih akan bisa memberikan manfaat dan pengaruh pada orang. Ketika kita itu mengamalkan ilmu kita, dilihat oleh orang lain, perilaku baik kita, pengamalan ilmu kita, itu juga dakwah. Maka kita itu tidak akan pernah lepas dari berdakwah. Meskipun mungkin ya kita bukan ustaz ataupun bukan ulama, tapi tetap dakwah itu adalah profesi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, apa jalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah. Ini jalannya Rasulullah. Tapi dakwanya ada syarat. Apa itu? Ala basiratin. Dakwanya itu harus berdasarkan ilmu, bukan hanya berdasarkan semangat, bukan, tapi harus berdasarkan ilmu. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yang mana jalan ini adalah jalanku, kata Nabi, atau kata di dalam firman ini Allah memerintahkan Nabi untuk menyatakan hal demikian, bahwa dakwah di jalan Allah ini adalah jalannya Nabi wa man ittaba'ani, dan jalan pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak akan pernah lepas. Kalau kita sudah jadi pengikutnya Nabi, berarti kita sudah mau tidak mau harus menerima profesi ini, yaitu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat syaratnya ala basirah, harus berdasarkan ilmu, pengetahuan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Kemudian di dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbik, serulah, berdakwalah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah, arahan-arahan yang baik, nasihat-nasihat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Di sini kata Habib Zain bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dengan 3 fase ini, dengan 3 tingkatan ini. Dimulai dari apa?
berdakwah dengan hikmah. Berdakwah dengan hikmah. Hikmah itu kalau kita artikan bahasa Indonesia itu agak repot. Tapi mudahnya mungkin kita bilang bijaksana. Kebijaksanaan. Dengan cara yang halus, meskipun tidak berupa kata-kata. Nah, itu hikmah. Mungkin kelihatan lewat raut muka. Kalau kita misalnya tidak suka dengan sesuatu, mungkin kita perlihatkan ketidaksukaan kita, itu termasuk. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, kalau ada sesuatu yang beliau tidak sukai, yang mana hal tersebut belum terlalu parah, maka kelihatan di wajahnya Nabi Muhammad SAW itu ada, ya istilahnya raut mukanya itu menunjukkan tidak suka. Kemudian juga hikmah juga bisa diartikan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Intinya kalau kita baca sirahnya Nabi Muhammad SAW, begitu juga dengan para ulama, begitu juga para ulama yang ada di Nusantara ini, para kiai, gimana hikmahnya beliau-beliau di dalam berdakwah di jalan Allah. Nah, itu juga perlu kita pahami. Jadi tidak dalam bentuk ceramah kan, tapi bukan dalam bentuk nasihat, tapi cuma hal-hal yang istilahnya apabila dilakukan itu akan memberikan bekas, akan memberikan pengaruh. Ya, itu termasuk hikmah. Dan hikmah ini nanti akan ada pembahasannya. Hikmah itu tidak semua orang itu bisa mendapatnya, karena memang orang yang diberikan hikmah ini ialah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nanti akan mendapatkan perbedaan antara ulama dengan al-hukama. Jadi ada istilahnya ulama, ada istilahnya hukama, ada istilahnya kubaro. Nah, ulama itu lebih identik dengan hukum-hukum. Mereka yang fatwa itu ulama. Kalau hukama ini mereka lebih dalam, artinya mereka lebih memahami esensi dari hukum-hukum, bukan hanya memahami hukum halal haram dan itu saja, tapi memahami esensi hukum, karena mereka sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau ada istilah selanjutnya kubaro. Kubaro itu gabungan antara ulama dengan ulama, itu kubaro. Jadi cara yang pertama itu apa? Kita berdakwah dengan cara hikmah. Hikmah, cara hikmah. Ya kalau kita dengar kisah-kisah para kiai, misalnya Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan itu suatu ketika ada jamaahnya ngomong begini, ngomongnya tapi nggak langsung sama Mbah Hamid. Ngomongnya enak, jadi kiai enak. Jalan itu diamplokin, salam tempel, enak jadi kiai. Katanya jadi kiai itu enak, dihormati, dikasih uang. Oh enak sekali, pingin saya jadi kiai. Karena ya Mbah Hamid ini kan termasuk orang yang kasyaf, paham. Maka saat salaman-salaman ketemu pemuda ini disalami lama, ikut saya kan, ikut saya di bawah. Ya di istilahnya apa, diajak jalan-jalan sehari. Gimana sih pengalaman bersama kiai, bagaimana sih rasa menjadi kiai itu? Ternyata beliau menjalani itu, ternyata imbalan yang dikasih oleh umat itu tidak seberapa, dari apa yang dikorbankan oleh kiai atau misalnya ulama. Intinya kisahnya panjang lah, artinya dia tobat lah, nggak berani lagi. Nah itu termasuk cara hikmah. Itu termasuk cara hikmah. Tidak dinasihati, kamu jangan begitu, kamu tidak tahu. Nah, itu namanya mau iswah hasanah. Dinasihati secara langsung dengan cara yang baik.
Tapi kalau hikmah itu tanpa kata-kata biasanya, tanpa kata-kata, tapi langsung ambil pelajaran, itu hikmah. Nah, kita katanya di dalam dakwah itu apa? Di dalam dakwah itu dimulai dengan hikmah, kemudian mau'izah hasanah. Nah, sekarang sudah jadi istilah ini. Kemudian mau'izah hasanah akan disampaikan, iya kan? Identik dengan ceramah ini, mau'izah hasanah. Kalau misalnya mau'izah hasanah tidak mempan, baru wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat setelah itu. Sudah disampaikan dengan baik, maka berdebat. Tapi debatnya juga ada syarat, billati hiya ahsan, dengan cara terbaik. Mujadalahnya itu harus dengan cara terbaik. Jangan sampai lemparan-lemparan kursi meja. Wah, ini kesan sampai maki-maki, bukan kayak gitu. Harus billati hiya ahsan. Ini dakwah. Dakwah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Habib Zain, fahadihi salatu maratiba lid-da'wah. Ini adalah 3 tingkatan dakwah. Laisa ba'daha martabah. Tidak ada tingkatan yang lebih daripada ini. Sudah 3 ini. Dimulai dengan hikmah, enggak bisa hikmah yang mau isu hasanah, mau isu hasanah enggak mempan, ya debat. Tapi dengan billati hiya ahsan, dengan cara terbaik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah banyak kita ketahui. Kita baca saja. Beliau bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Intinya, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari ajakannya itu, dari dakwanya itu, dan juga dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang menerima dakwanya. Misalnya dia itu menganjurkan orang untuk ibadah, contoh sholat duha. Kamu kalau mau enak hidup kamu, sholat duha, hati kamu tenang, rezeki kamu lancar. Kita yang mengajak ini dapat pahala. Orang yang mendengarkan dakwah kita ini ataupun nasihat kita ini, mengerjakan apa yang kita nasihatkan, maka dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Kita dapat pahala seperti itu. Dan itu tidak mengurangi pahalanya. Tidak mengurangi sama sekali pahala. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengajak kepada keburukan, maka dia dapat dosa. Dan apabila orang itu mendengarkan nasihat buruknya, selama dia melakukan keburukan, maka dia dapat dosa. Alhamdulillah kita. Nah, dan ini juga ada ininya, ada apa? Ada pesan untuk kita semuanya agar hati-hati, apalagi sekarang zaman medsos. Kadang-kadang kita menganggap itu biasa-biasa saja, karena kita tidak tahu apa yang akan menjadi dampak dari kelalaian kita dalam bermedsos. Mungkin kita itu lihat ada postingan bagus, kita share. Itu share itu nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja orang itu tergerak untuk melakukan kebaikan, berarti itu pahala untuk kita. Tapi kalau misalnya isinya hal-hal yang mungkin menjurus kepada ya istilahnya keburukan dan lain sebagainya, itu nanti juga kita akan dapat bagiannya. Maka nanti di akhirat itu ada orang-orang di saat yaumul hisab, hari perhitungan amal, dia akan dapatkan di dalam catatan amalnya dia haji, dia umroh, dia banyak lakukan ibadah, baca Quran. Padahal di dunia gak pernah haji, gak pernah umroh, bacaan Qurannya mungkin sedikit. Kok bisa? Karena apa? Ternyata dia pernah mengajak orang untuk melakukan hal itu, orang termotivasi, maka dia dapat pahalanya. Ini kalau sisi positifnya. Maka kita itu kalau mau share ataupun mengajak itu yang baik-baik saja, nggak usah hal-hal yang memperkeruh suasana, nggak usah. Sebaliknya ada juga orang
yang mungkin dia soleh di dunia ini, gak pernah melakukan apa-apa, tapi ya mungkin dia lalai berucap, ataupun dalam konteks sekarang misalnya bermedsos mudah, share ini, pokoknya ada yang viral, pokoknya main share. Ternyata ada orang yang termotivasi untuk melakukan keburukan. Itu nanti di akhirat, selain catatan amal kebaikannya, dia akan mendapatkan catatan amal buruk. Nanti tertulis di situ, keburukan yang pernah dilakukan di dunia, membunuh, padahal nggak pernah membunuh, tapi ada orang yang terprovokasi dengan ajakannya itu, maka tercatat juga. Itu kan bahaya. Ada yang zina misalnya, padahal nggak pernah zina, tapi tercatat. Karena apa? Karena meremehkan hal-hal yang mungkin dianggap kecil. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu menganggap hal itu ringan, tapi di sisi Allah besar. Maka ini adalah peringatan untuk kita semuanya dari Nabi Muhammad SAW agar kita itu lebih hati-hati. Dan pokoknya ya, kalau mau yang baik ya untuk kehidupan dunia akhirat, maka yang kita ajak itu yang baik-baik saja. Jangan menjadi dai keburukan, tapi jadi dai kebaikan. Tapi dai, kalau dakwah itu bahasa Indonesianya apa? Dakwah ya, dakwah. Kalau dai, daki. Dikatakan juga di dalam sebuah hadis, khiyaru ummati man da'a ilallah. Umat terbaik dari umatku ialah yang berdakwah di jalan Allah, wa habbaba ibadahu ilaih, dan membuat hamba-hamba Allah cinta kepada Allah. Nah ini juga dia mengajak supaya cinta sama Allah, ini lebih baik. Ini mendapatkan predikat dari Nabi, sebaik-baik umat yang berdakwah di jalan Allah dan membuat umat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang paling manfaat kepada manusia yang lain. Ahabbun nas ilallahi azza wa jalla anfa'uhum linnas, manusia yang paling Allah cintai ialah yang paling banyak manfaat. Jadi orang yang banyak manfaat kepada orang lain, termasuk berdakwah itu kan ngasih manfaat. Berdakwah karena dia memberikan, karena dakwah menuju jalan Allah itu pasti baik. Tidak ada ajaran itu buruk, nggak ada. Maka ketika dia berdakwah, maka dia sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Dia akan dapat dua. Yang pertama, mendapatkan predikat baik di sisi Allah. Yang kedua, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam azhar disebutkan ahabbul ibadi ilallah alladzina yuhabbibunallah. Sebaik-baik hamba Allah ialah, atau hamba Allah yang paling dicintai ialah yang membuat Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh hamba-hambanya, wa yamshuna fil ardi nusha, dan selalu menasehati di dunia ini. Yang melihat hal-hal yang ini, dia gemar menasehati. Kemudian dikatakan Sayyiduna Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, la yastati'u ahadun an yanfa'a khalqallah bimithli da'watihim ila babillahi ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat secara utuh kepada makhluk-makhluknya Allah seperti berdakwah di jalan Allah. Pokoknya kita berusaha untuk ngasih manfaat kepada orang itu, pasti ada kurang-kurangnya. Tapi kalau sudah dakwah, mengajak orang untuk mengamalkan ajarannya Rasulullah, mengajak orang supaya cinta Allah, nah itu berarti apa? Itu sudah sebaik-baik
cara untuk bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Bita'rifihim ma yajibu alaihi minat tauhid wa ta'ah, dengan mengajarkan mereka, memperkenalkan mereka tentang kewajiban-kewajiban berupa tauhid, bagaimana mereka mengesahkan Allah, wa ta'ah, dan bagaimana mereka taat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, wa tadhkirihim bi ayatihi wa alaih, dan mengingatkan mereka tentang ayat-ayatnya Allah dan nikmat-nikmatnya Allah, wa tabsyirihim bi rahmati, dan memberikan kabar gembira kepada mereka tentang rahmatnya Allah, wa tahdhirihim min sakhatihi, dan juga memperingatkan mereka tentang murkanya Allah. Jadi di dalam dakwah itu pun kita harus seimbang, ngabarkan surga, ngabarkan neraka, ngabarkan rahmat, yang ngabarkan murka, ya seperti itu. Intinya bagaimana kita itu bisa mengajak orang kepada kebaikan, yang mana kebaikan itu semuanya sudah dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Ulama berkata min ajalli rutab manfaatun nas fi dinihim wa dunyahum. Katanya begini, orang itu bisa mendapatkan martabat yang sangat tinggi di dunia dan akhirat ketika dia berusaha untuk memberikan manfaat kepada makhluk-makhluknya Allah, baik itu manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Tapi kalau dibandingkan manfaat dunia atau manfaat akhirat, maka manfaat akhirat yang lebih didahulukan daripada manfaat dunia. Tapi dua-duanya dibutuhkan. Kalau saya sih lihat kondisional. Misalnya begini, orang sekarang butuh uang, ya sudah, kita berarti harus bantu dengan uang. Dulu Habib Lutfi didatangi oleh orang yang sedang susah ini, mau bangun rumah tapi modalnya ini nggak cukup. Terus Habib Lutfi itu saat ada tamu, orang ini datang, ya Habib, anak butuh uang ini tambahan, rumah saya belum selesai. Habib Lutfi ambil uang 5 juta dikasih ini buat gaji tukang, ini buat gaji tukang supaya lanjut pembangunannya. Udah, orang ini pergi. Terus yang di depannya ini nanya, kok Habib ngasih ya? Kenapa nggak didoakan saja? Ya, dakwah itu bukan cuma doa gitu. Bukan cuma manfaat akhirat saja, tapi kadang-kadang cuma manfaat dunia juga harus kita perhatikan. Maka harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Ini orang butuh uang, ya sudah harus kasih uang. Orang butuh pengobatan, ya udah harus dikasih pengobatan. Ya semuanya itu misalnya harus mungkin ya doa dan lain sebagainya. Tetap kita doa, tapi tetap ya di ya jalur-jalur asbab dunia ini juga harus kita jalan. Kemudian juga termasuk hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman dan berpesan banyak pesan yang disampaikan oleh Nabi, dan terakhir ditutup pesan itu apa? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am. Apabila engkau bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada satu orang, maka itu akan lebih baik bagimu ketimbang unta merah. Umurin na'am. Umurin na'am ini kenapa disebutkan umurin na'am? Karena nilainya unta ini sangat mahal dulu. Harta yang paling mahal dulu unta merah, umurun na'am. Sampai sekarang masih ada di Libya ada. Jadi besar katanya ini, besar kontainer mungkin tinggi, besar umurun na'am. Dulu guru saya bilang gitu, besar dan mahal, miliar harganya.
Artinya ini dibandingkan kamu dapat dunia, dibandingkan kamu dapat memberikan hidayah kepada orang, maka engkau memberikan hidayah ini jauh lebih baik daripada engkau dapatkan harta yang paling mahal di dunia gitu. Ya kalau kita mungkin sekarang ya Mercedes lah gitu. Kamu udah ngasih hidayah sama satu orang, itu lebih baik dari kamu punya Fortuner misalnya gitu. Ya mungkin itu pertimbangannya. Intinya baik ya kalau bisa memberikan hidayah. Memberikan hidayah itu apa ya? Orang yang belum mengenal Allah jadi kenal Allah. Orang yang dulu mungkin benci Nabi jadi cinta Allah, itu hidayah. Orang yang belum mengenal Islam masuk Islam, itu hidayah. Orang yang sudah Islam tapi malas ibadah jadi rajin ibadah, itu hidayah. Nah itu maksudnya dakwah. Dakwah itu seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang kita masuk ke kalam para ulama. Berkata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Waqqas, "Akthiru minad da'wati ilallah." Nah ini peringatan dan pengingat sebenarnya untuk kita semuanya dan motivasi agar kita itu jangan putus asa di dalam dakwah. Kita seharusnya apa? Seharusnya ya punya semangat untuk dakwah. Karena apa? Dakwah adalah profesi orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin ikut jalannya Nabi, maka mau tidak mau harus dakwah. Ana wa manittaba'ani, sudah digariskan di Al-Quran. Kalau ingin jadi pengikut Nabi yang sempurna harus dakwah. Ala basir, atas ilmu, sesuai dengan apa yang kita ketahui. Maka kita harus motivasi. Dimulai dari mana ya? Dari orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita. Mulai. Kalau nggak bisa dengan lisan ya dengan keadaan kita perlihatkan. Inilah ilmu, inilah kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang habib ulama, namanya Al-Habib, kalau nggak salah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau berkata begini, saya itu tidak betah di dunia ini, tapi karena ada 3 hal saya itu betah di dunia. Kalau tidak ada 3 hal ini, saya tidak mau hidup di dunia ini. Apa itu 3 hal ya Habib? Yang pertama, ta'lim auladina, mengajarkan ilmu untuk anak-anak, itu saya suka. Ini yang bikin saya betah di dunia. Ngajar TPA kalau istilah kita kan. Yang kedua, sholatul lail, sholat tahajud. Ini yang bikin saya betah. Yang ketiga, ad-da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah. Oh, ini yang bikin saya betah. Saya itu nyaman di dunia karena 3 hal ini. Kata Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Kalau kita kayaknya kebalikannya. Lebih nyaman tidur kita kayak malam ya. Nyaman tidur atau malah nyaman tahajud ya? Nyaman tidur ya. Nyaman tidur. Jadi kita berusaha untuk motivasi diri kita, karena jalan dakwah ini adalah jalannya Nabi Muhammad SAW dan jalan kita pengikut Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Waqqas, "Aktsiru minad da'wati ilallah", perbanyak berdakwah di jalan Allah. Fa idza lam yasma' da'wataka hadza sami'aha ghairuh. Kalau misalnya dakwah yang engkau sampaikan ini tidak didengarkan oleh orang ini, insya Allah orang lain akan dengar. 1000 orang yang hadir, ada yang tidur, ada yang main handphone, ada yang pokoknya banyak keadaan. Misalnya ini pendakwah, ini orang-orang kok nggak ada yang perhatikan. Yakin pasti akan ada meskipun 1 orang yang mendengarkan. Ini motivasi. Kita dakwah, dia nggak dengar, ya sudah. Mudah-mudahan ada orang lain yang mungkin misalnya kita ngobrol 2 orang, tapi ada orang yang duduk di sana nguping aja, iya kan? Kita ngobrol 2 orang, tapi dia dengar pembicaraan kita misalnya. Ini orang nggak terima dakwah kita, tapi mungkin dia dengar, dia tersentuh dan akhirnya berubah misalnya.
Wa idza lam tusma' fi waqtin sumi'at fi waqtin akhar. Kalau misalnya sekarang dakwahmu belum didengar, maka mungkin saja di waktu yang lain akan didengar. Ya misalnya dia nuliskah status gitu. Dibuat status dalam bentuk gambar, misalnya Ustadz Abdi misalnya foto, terus ada kata-kata hikmah gitu. Ini siapa Ustadz siapa, dia ada di mana, tapi di share. Sekarang mungkin orang belum terlalu capek ketika beliau jadi misalnya amin ya rabbal alamin Ustadz amin. Ini didengar, iya kan? Mungkin sekarang belum didengar, tapi mungkin saja nanti didengar. Mungkin sekarang nasihat kita belum diabaikan atau diabaikan sekarang, tapi mungkin di waktu yang lain akan diperhatikan. Nah, jadi seperti itu. Wa illa sami'aha. Kalau misalnya begini kata beliau, kalau nggak didengarkan orang ini, mungkin orang lain dengar. Kalau tidak didengarkan sekarang, mungkin waktu yang lain akan didengarkan. Wa illa sami'aha ahadun fi sulbi abihi. Bayangkan, mungkin saja orang yang kamu nasihati ini, orang yang kau dakwah ini tidak dengar, tapi anak atau bakal anaknya itu mendengarkan, yang ada di tulang sulbinya dengar. Mungkin saja. Wa tafa'a biha fil mustaqbal. Yang mana nasihat ini akan diambil manfaatnya oleh anak tersebut yang mungkin orang tuanya tidak dengar dakwah kamu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika diusir dari kota Taif, la'allallah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah. Mungkin bapak-bapaknya tidak dengar saya, tapi mudah-mudahan anak-anak keturunannya itu yang ada di tulang sulbi mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu jadi motivasi untuk kita. Saya ini kok dakwah tapi nggak ada yang dengar saya. Saya kok kalau ceramah ataupun saya bicara dengan orang saya dianggap remeh dan lain sebagainya. Jangan putus asa. Tetap kita motivasi diri kita dan ingat bahwa ini adalah ajarannya Nabi Muhammad SAW dan terlalu banyak faedah yang akan kita dapatkan fid dini wa dunya wal akhirah. Jadi seperti itu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Wa mathalu da'wati ilallah mathalul habbah." Permisalan dakwah di jalan Allah itu seperti benih. Tadu'uha fil ardi, engkau letakkan benih ini di atas tanah, wa ma tadri wa qad atmarat wa sarat bustana. Benih yang engkau tanam yang satu biji ini, kamu tidak tahu. Tiba-tiba dia tumbuh menjadi pohon, pohonnya berbuah, kemudian berkembang menjadi kebun dari satu benih. Jadi begitu dakwah itu seperti itu, pelan-pelan nanti berkembang dan berkembang. Begitu banyak kisah-kisah para ulama kita. Ya, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia juga demikian. Ini pesantren-pesantren besar sekarang ini kan dulunya seperti apa? Kalau kita simak kisah-kisahnya dulu, perjuangan awalnya itu, ya kalau dilihat dulu ya roha ini sudah enak, sudah hadir sudah banyak. Dulu mungkin itu yang hadir seorang dua orang, mungkin diusir. Kalau kita alhamdulillah ini aman-aman duduk. Makanya kemarin PPKM dilarang ya. Tapi kalau dulu itu ya seperti itu, dakwah pelan-pelan. Tapi sekarang lihat, kita punya Kerapia, kita punya Lirboyo, Sidogiri, itu kan hasil dari dakwah kecil itu, dari habbah itu nanti muncul berkembang. Semuanya seperti itu dakwah. Jadi kita motivasi diri kita agar kita jangan putus asa untuk selalu menyampaikan kebaikan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wa mithalu sahibi da'wati ilallah wal ilmi mathalu man kanat ma'ahu bid'ah. Nah, ini ada sebuah permisalan lain. Nah, beliau mengatakan begini, orang yang berdakwah ataupun orang yang punya ilmu itu seperti seorang pedagang.
punya barang. Yang pedagang itu kan punya barang. Pedagang itu kalau ingin jualannya laku, apa yang dia lakukan? Apakah dia tinggalkan di rumahnya? Tidak, dia harus bawa ke pasar. Orang yang punya ilmu juga demikian, jangan cuma di rumah. Usahakan dia keluar, dakwahkan ilmunya itu. Ada yang kita tahu dari ajarannya Rasulullah SAW, yang kita sampaikan. Sebagaimana pedagang yang menjajakan, yang mempromosikan barang dagangannya. Dikatakan, bal alaihi an ya'ridaha fis suq wa asa an tunfa. Ya mungkin saja sebagaimana pedagang ketika dia bawa barangnya ke pasar, ya mudah-mudahan laris dagangannya. Wa illam tunfa, kalau misalnya tidak laris, fal yurkhisib taman, maka ya didiskon lah gitu. Kalau istilahnya pedagang itu didiskon. Nah, kita juga dalam dakwah juga begitu. Kita punya nilai idealisme misalnya, harusnya seperti ini. Tapi ternyata masyarakat kita tidak mampu untuk seperti itu. Maka kita harus, kalau istilahnya dagang tadi, diskon lah. Artinya jangan terlalu ideal, maka agak turun sedikit. Melihat prioritas. Misalnya masyarakatnya ini sama sekali tidak mengenal Allah misalnya. Jangan langsung bahas manhajus sawi, agak paham mereka. Ya, berkata Habib Zaid bin Ibrahim, belum kenal ini. Dimulai dari hal-hal yang paling prioritas. Nah itu maksudnya. Orang yang misalnya mereka belum sholat, tapi mereka juga belum mengenal Allah. Mana kita kenalkan Allah dulu, pelan-pelan, meskipun belum sholat. Itu dakwah seperti itu, nggak langsung jadi. Ya kayak kita sekolah itu kan nggak ada orang langsung S1, nggak ada. Dari SD dulu ilmunya, dari yang kecil dulu. Dari rukun iman, rukun Islam dihafal, dinyanyi-nyanyikan dulu. Nah kita juga praktekkan dalam masyarakat seperti itu. Jangan kita keluar S1, S2 misalnya ini ya, yang kuliah atau dari pondok, pas sampai di masyarakat langsung buka Al-Minhaj. Wah, baru langsung buka kitab fikih yang paling tinggi. Insya Allah besok ada pengajian Ihya Ulumuddin. Padahal masyarakatnya ini belum paham apa-apa. Ya kita menyesuaikan. Ada sedikit kisah. Ini salah seorang hamba yang ada di Solo. Beliau itu didatangi oleh seorang pedagang Muslim, tapi dia jualan, mohon maaf, jualan babi. Ini pedagang ini bingung, saya ini gimana? Saya tidak punya mata pencaharian yang lain kecuali ini. Apa yang saya harus lakukan? Kata Habib apa? Kamu pokoknya setiap pekan datang ke sini ngaji. Pokoknya ngaji aja di sini. Tapi sebelum kamu datang usahakan cuci tangan pakai tanah. Hadas mughalazah. Hadas apa namanya? Najis mughalazah yang besar gitu. Jadi harus pakai tanah. Akhirnya ya dia jalani. Bayangkan dia ngaji tapi sambil jualan baju. Ini kan kalau kita pikir ini, kalau pakai idealisme ilmu ya nggak masuk ini. Masa orang jualan babi ikut ngaji? Nah, tapi apa? Value khitib sama. Coba kayak pedagang diskon lah. Nggak apa-apa, kamu jualan babi dulu nggak apa-apa. Tapi kamu ngaji, kamu tetap jaga sholat kamu. Nah itu. Dan subhanallah 4 bulan kemudian dia balik ngobrol sama Habibnya. Alhamdulillah Habib, anak sudah dapat pekerjaan lain. Akhirnya dia tinggalkan jualan babinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kisah di sini dari Habib Ali bin Muhammad Al-Hashi, sahib Simtud Duror, pengarang kitab Maulid Simtud Duror, berkata, inna da'wata ilallah aqwa ruknin lil ittisal bil habib sallallahu alaihi wasallam. Dakwah di jalan Allah adalah pondasi terkuat untuk memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita mau punya hubungan dengan Nabi kan? Semua kita mau. Ada kata beliau ini kan ya orang sudah berpengalaman. Kita ini kalau ingin menggapai apa yang sudah
digapai, maka kita harus ikut orang yang berpengalaman. Habib Ali Al-Habsyi itu sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung, yaqdatan, dalam keadaan terjaga. Kata beliau apa? Pondasi terkuat untuk memiliki hubungan dengan Nabi, ad-da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah hubungan dengan Nabi itu akan sangat kokoh. Nah, ini motivasi lagi untuk kita semuanya, ya, supaya kita itu mudah-mudahan selalu memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang mungkin ya kita WhatsApp itu, share foto yang bagus, dakwah teman-teman kita, keluarga kita, itu dakwah sekarang. Alhamdulillah, al-wasail tusa'id, media-media ini sangat membantu sebenarnya untuk dakwah. Maka kita manfaatkan media-media ini untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan bahwa ada seorang ulama, Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas, diriwayatkan bahwa beliau ini termasuk yang dimuliakan oleh Allah, bisa berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau minta sama Nabi, ya Nabi, saya ingin Al-Fathul Kabir. Harus dengan Fatah. Al-Fathul Kabir, dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang besar tadi, bukan yang biasa-biasa saja. Maka Nabi menjawab, faqala Al-Fathul Kabir inda Ahmad bin Umar bin Smith. Kalau kamu ingin dapat Fathul Kabir, kamu harus jumpai orang yang namanya Ahmad bin Umar bin Smith. Maka Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas ini pergi ke negeri Shibak. Shibak itu negeri di Madinah. Sampai beliau berjumpa dengan Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Faqala lahu hawwalani Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaih. Tadi atau mungkin beberapa hari lalu saya berjumpa dengan Nabi dan saya minta kepada Nabi untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Fathul Kabir, dibuka hijabnya Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Mendengar hal itu, Habib Ahmad bin Umar berkata, al-hiwalatu maqbulah. Al-hiwalah maqbulah artinya perintah Nabi untuk meminta Al-Fathul Kabir dariku, aku terima. Tapi ada syaratnya, kata beliau, bisyarti an tutliqa lisanaka bida'wati ilallah. Saya kasih syarat, saya akan kasih kamu Al-Fathul Kabir, tapi dengan syarat kamu harus berdakwah dengan terus menerus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faltazama lahu bidzalika wa raja'a fada'a ila Allah fa fataha Allah 'alaihi bil fathil kabir. Maka dia dengarkan nasihat dari Habib Ahmad bin Umar bin Smith, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Fathul Kabir. Ini pembahasan Fathul Kabir, bahasan tasawuf. Ini dalam, kita ini belum Fathul Kabir. Fatahnya aja kadang-kadang belum mungkin. Bukannya belum, ini sudah Fathul Kabir, ini sudah tingkatannya sudah sangat tinggi. Intinya dakwah di jalan Allah itu manfaatnya sangat banyak. Kemudian juga termasuk, ya tadi kan sudah disebutkan bahwa Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini gemar dakwah orangnya. Bahkan beliau ini terkenal dari kota ke kota itu dakwah terus, pokoknya keliling berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah seorang ulama bernama Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Baqi Asy-Sya'ab Al-Madani. Beliau ini juga termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Setiap kali ada orang datang ke Madinah, ke Makkah yang dari Hadramaut, pasti beliau nanya, apakah kalian kenal orang yang namanya Ahmad bin Umar bin Smith? Selalu kalau ada orang Hadramaut datang, pasti beliau nanya. Terus ditanya, apa pekerjaannya? Apa kerjanya, profesinya Ahmad bin Umar bin Smith ini apa? Sebab apa? Karena saya itu setiap kali berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, saya mendengar Nabi Muhammad SAW banyak memuji Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Selalu dipuji. Kalau ketemu saya kok
Yang dipuji kok Ahmad bin Umar disebut, siapa orang ini? Jadi dia penasaran. Faqila lahu sya'nuhu wa daydanuhu ad-da'watu ilallah wal amru biha. Profesinya cuma satu, dakwah, cuma dakwah aja. Nah, maka Syekh Abdullah bin Abdul Baqi Al-Madani ini berkata, "Falihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa yuthni alaihi." Oh, inilah sebabnya Nabi itu sangat cinta kepada Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid dan juga gemar untuk memujinya. Nah, ini termasuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya lanjutkan ini tinggal penutup. Ada pembahasan selanjutnya tentang mujaddid. Mujaddid itu pembaharu. Kulli mi'asana man yujaddidu lahadina. Jadi setiap 100 tahun itu ada yang menjadi pembaharu agama Allah Subhanahu wa taala. Pembaharu itu bukan berarti apa ya istilahnya? Bukan mengganti, bukan mengubah, tapi membuat agama Islam ini relevan dengan zamannya, itu bukan relevan, tapi tetap memiliki pilar-pilar agama itu tetap dijaga, itu maksudnya. Misalnya rukun agamanya, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan ya tetap itu, tapi ada hal-hal yang dilakukan sebagai bentuk relevansi, kalau bahasa sekarang, merelevansi, itu pembaharu. Maka perlu ada pembaharu yang meluruskan lagi, yang merarat ada khilaf di kalangan ulama. Apa itu? Wa an yakuna min ahlil baitil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dia harus keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ala qaul, ini menurut pendapat. Ada juga yang mengatakan tidak harus. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, dikatakan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa mujaddid pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Ini terkenal dengan khalifah kelima. Ada kan khulafa Rasyidin kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kelima katanya Umar bin Abdul Aziz. Masa pemerintahannya cuma 2 tahun, tapi beliau itu alim, kemudian adil di dalam pemerintahannya. Maka beliau itu banyak memberikan manfaat kepada umat pada saat itu. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, mujaddid pertama itu adalah Umar bin Abdul Aziz, yang pertama. Yang kedua Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Itu mujaddid yang kedua, 200 tahun kemudian, 2 abad kemudian. Wa ala ra'si al-mi'ah ats-tsalitsah Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi setiap 1 abad itu ada mujaddid. Yang pertama adalah Imam Umar bin Abdul Aziz, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian juga dikatakan termasuk Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini kan Masya Allah, beliau di abad kelima, mujaddid yang kelima, tapi manfaatnya itu menyeluruh, bahkan hingga saat ini masih kita rasakan. Jadi termasuk Imam Ghazali itu yang kelima. Dan pembahasan tentang mujaddid ini, pembahasan ini banyak khilaf di kalangan ulama. Tapi ini yang beliau datangkan ini sesuai dengan pengakuan mayoritas ulama. Jadi bahwa Imam Ghazali ini termasuk mujaddid, pembaharu agama Allah Subhanahu wa taala di abad 5. Nah, kemudian murid dari Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad juga berkata, ya, Habib Ahmad bin Zainal Habsyi berkata bahwa Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad juga termasuk mujaddid di masanya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada penghujung dunia ini
yang kita sudah tahu kisahnya, nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun. Nah itu nanti kaum muslimin masih ada kelompok kaum muslimin yang mana mereka itu akan melawan Dajjal dan para pengikut Dajjal. Ketika Nabi Isa turun, maka pemimpin dari kaum muslimin ini, yaitu Imam Mahdi, akan berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, Ta'ala sholli lana. Wahai Nabi Isa, engkau adalah Nabi, engkau sholat. Engkau doakan kami, engkau sholat untuk kami. Fayaqulu la. Imam Nabi Isa alaihissalam berkata tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatullah hadil ummah. Satu dari kalian, satu dan yang lainnya dari kalian ini adalah pemimpin masing-masing. Dan ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Artinya apa? Ini karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa itu golongan orang-orang yang akan tetap ada, akan tetap eksis hingga hari kiamat? Dikatakan oleh Imam Bukhari, hum ahlul ilmi ulama. Kata Imam Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal berkata ahlul hadis. Ahlul hadis. Jadi ulama ada ahlul hadis. Ada yang mengatakan ahlu sunnah wal jamaah. Al-Qadi Fudail bin Iyad berkata ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kelompok ahlu sunnah wal jamaah ini yang akan eksis hingga hari kiamat, yang akan melawan Dajjal. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Tapi lebih dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini katanya daripada kita rebut-rebutan, ada yang mengatakan ulama, ya, ada yang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, ada yang mengatakan, pokoknya masing-masing klaim yang benar itu yang saya gitu. Nah, akhirnya Imam Nawawi bilang begini, yang dimaksud dengan kelompok benar itu siapa? Dikatakan faminhum syuja'an muqatilun. Golongan yang dikatakan oleh Nabi ini mungkin saja mereka itu ahli perang. Ahli perang. Wa minhum fuqaha muhadditsun, mungkin juga mereka adalah ahli agama, ulama, ahli hadis. Wa minhum zuhad, mungkin saja golongan zuhad, ahli tasawuf. Wa amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, mungkin saja juga itu. Wa minhum ahlu anwa'il ukhor minal khair, dan mungkin kelompok-kelompok yang lain. Jadi orang-orang yang akan tetap eksis di dalam kebenaran itu bukan cuma satu model, itu maksudnya. Yang penting mereka tetap sama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kayak gini kan kita sudah enggak klaim-klaim lagi. Pokoknya yang masing-masing insya Allah yang penting tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya kita insya Allah tetap di dalam kebenaran. Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah melarang sahabat dan tidak pernah mengkotak-kotakkan sahabat begini. Kita itu kalau Islam hanya seperti ini kan. Ini ada ahli perang, Khalid bin Walid, ya perang dia perang. Ada ahli tahajud, ya tahajud. Ada yang ahli orang dermawan, sodako, ini ahli sodako, ya sudah seperti itu. Masing-masing itu punya amalan yang masing-masing. Intinya di sini kita saling ini aja istilahnya ya, saling menopang satu sama lain, yang ujung-ujungnya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini dulu dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berdakwah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu istiqomah dan ikhlas menerapkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan mendakwakan orang-orang agar ikut Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala alam.
Mari kita tutup dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah Duniyatil Qabul wa tamami kulli sul wa ma'mur ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa mutali' ala sarairi wa niyati ighdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyati wa tajawaz an khafiati wa sallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati wa aktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi 'atak raghibun fi ridha mustaslimun li qada faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.